warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hafiza, NIM 20133071, Prodi D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan tugas dari pertemuan keempat. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang dan barang lainnya dengan syarat kredit, yaitu pembelian yang menimbulkan kewajiban atau utang kepada supplier. Yang pada tanggal 1, perusahaan membeli peralatan toko seharga 10 juta kredit kepada PT Media. Lalu kita tulis di keterangan PT Media pada tanggal 1 berada di debit pembelian 10 juta dan di kredit hutang senilai 10 juta. Lalu pada tanggal 3, membeli barang dagang secara kredit pada toko Pelita sebesar 80 juta dengan syarat 2/10N30. Dengan 2/10N30 artinya membayar dalam jangka waktu 10 hari mendapatkan diskon 2% dan membayar kreditnya dengan dalam jangka waktu 30 hari. Lalu kita tulis toko Pelita pada tanggal 3 dengan debit pembelian 80 juta dan kredit hutang senilai 80 juta. Lalu pada tanggal 31 membeli barang dagang secara kredit pada PD Amanah sebesar 40 juta dengan syarat diskon dalam jangka waktu 10 hari dan membayar dalam jangka waktu 30 hari. Berada di debit pembelian 40 juta dan kredit di hutang senilai 40 juta. Dengan total sama-sama 130 juta. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas atau pembayaran uang tunai berupa transaksi pembelian dan pengeluaran secara tunai atau kas dari berbagai jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan. Terdapat 2 transaksi. Yang pertama pada tanggal 2 yaitu PT Pembangunan Sumbar dengan akun debit pembayaran sewa dengan jumlah total 30 juta. Lalu di kas kredit senilai 30 juta. Lalu pada tanggal 17 membayar utang pada toko Pelita dengan utang debit senilai 80 juta. Lalu kas kredit senilai 80 juta. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat semua transaksi penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Terdapat 4 transaksi, yaitu pada tanggal 9 Juli, menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Yani sebesar 14 juta. Dengan syarat 2/10N/30 dengan jumlah 14 juta. Lalu pada tanggal 10 dengan keterangan Nyonya Ita dengan syarat 2/10N/30 dengan jumlah 15 juta. Lalu pada tanggal 15 menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Maya sebesar 20 juta. Lalu di keterangan Nyonya Maya dengan tanggal 15 dengan syarat 2/10N/30 dan jumlahnya 20 juta. Lalu yang terakhir pada tanggal 25 Juli menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Susan sebesar 20 juta. Di keterangan Nyonya Susan dengan tanggal 25 Juli dan dengan syarat 2/10N/30 dengan nominal 20 juta.
Selanjutnya, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun. Terdapat 3 transaksi. Yang pertama, pada tanggal 1, Tuan Andika, pemilik perusahaan, menyerahkan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 120 juta. Lalu kita tulis di keterangan setoran awal pada tanggal 1 Juli dengan kas debit senilai 120 juta, lalu di akun kredit modal dan sebesar 120 juta. Lalu pada tanggal 10 menjual barang dagang secara tunai pada Bapak Yanto sebesar 10 juta. Lalu kita tulis di keterangan Bapak Yanto dengan tanggal 10 Juli berada di kas debit 10 juta dan di penjualan kredit senilai 10 juta. Lalu pada tanggal 25 menerima piutang dari Nyonya Ita. Di keterangan Nyonya Ita pada tanggal 25 Juli dengan kas debit 15 juta dan piutang usaha kredit senilai 15 juta. Selanjutnya, jurnal umum. Jurnal umum yaitu transaksi yang tidak dapat dicatat di jurnal khusus atau yang tidak sering terjadi. Terdapat 2 kali transaksi di tanggal yang sama, yaitu 26 Juli. Nyonya Susan mengembalikan barang dagang yang rusak sebesar 2.000. Terdapat keterangan return penjualan dan piutang dagang. Return penjualan di debit 2.000 dan piutang dagang berkurang di kredit. Setelah itu, jurnal buku besar pembantu. Yang pertama, buku pembantu hutang. Buku pembantu utang yaitu kumpulan akun pihak kreditor atau pihak yang diutangi oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, PT Media dengan saldo 10 juta. Lalu yang kedua, Toko Pelita dengan saldo 80 juta. Dan yang ketiga, PD Amanah dengan saldo 40 juta. Lalu selanjutnya, buku pembantu piutang. Fungsi buku besar pembantu piutang yaitu memberikan informasi tentang adanya piutang usaha. Terdapat 4 transaksi di buku pembantu piutang. Yang pertama, Nyonya Yani dengan saldo 14 juta. Lalu yang kedua, Nyonya Ita dengan saldo 15 juta. Yang ketiga, Nyonya Maya dengan saldo 20 juta. Dan yang terakhir, Nyonya Susan dengan saldo 20 juta. Dan hasilnya yaitu 69 juta. Lalu yang ketiga, Nyonya Susan ini berbeda tabelnya dikarenakan Nyonya Susan melakukan transaksi lebih dari 1 kali. Selanjutnya, buku besar. Buku besar berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, maupun modal dalam perusahaan. Yang pertama, akun kas dengan nomor 101. Dengan hasil akhir saldo yaitu 35 juta. Yang kedua, nama akun piutang dengan nomor 102 dengan hasil akhir saldo 53.998.000. Setelah itu, akun sewa dibayar di muka dengan nomor 103 berada di debit dengan saldo akhir 30 juta.
Selanjutnya, hutang dengan nomor 201 dengan saldo akhir 50 juta. Setelah itu, akun modal dengan nomor 300 dengan saldo akhir di kredit 120 juta. Selanjutnya, akun penjualan dengan nomor 400 dan saldo akhirnya 79 juta. Setelah itu, akun return penjualan dengan nomor 401 dan hasil akhir di kredit 2.000. Setelah itu, akun pembelian dengan nomor 500 dan dengan saldo akhir 130 juta. Selanjutnya, neraca saldo. Dengan nomor 101, nama akun kas berada di debit dengan saldo 35 juta. Setelah itu, nomor 102 dengan akun piutang berada di debit dengan saldo 53.998.000. Setelah itu, dengan nomor akun 103, nama akun sewa dibayar di muka berada di debit dengan saldo 30 juta. Setelah itu, akun utang dengan nomor 201 berada di kredit 50 juta. Akun penjualan dengan nomor akun di 400 berada di kredit 79 juta. Selanjutnya, akun return penjualan dengan nomor akun 401 berada di debit 2.000. Dan yang terakhir, akun pembelian dengan nomor akun 500 berada di debit 130 juta. Dan ditotalkan, debit dan kredit sama-sama dengan 249 juta.